harus nanti sama-sama dengan Ibu Kepala Labnya. Ya, ayo kita tolong Ibu Kepala nanti tangani kami untuk tangani harus Ya, baik. bisa mengunjungi puskesmas yang ada. ya. Itu sudah bagus. Memang kami masalah lab ini untuk dari sisi peralatan kami sudah cukup. Karena kami mengalami kendala di reagen. Ya, Reagennya ini yang kami kekurangan. Ya, memang itu Karena memang proses pengadaan juga kan sistemnya kan e-katalog tuh Pak. Jadi ya. kita pesan hari ini bukannya datang hari ini tapi sekian bulan ke depan baru barangnya ada. Sementara kebutuhan ini kan dia setiap hari harus rutin. Ya. Jadi itu satu kendala kita di situ. Ya. Nah, Ibu Yos, ada kendala lain lagi? Tidak hanya reagen. Oh, reagen, keterbatasan reagen. Kami dari sekolah dapat Iya. Kalau kita peralatan cukup. Rata-rata semua puskesmas ini sudah cukup untuk peralatan. Tapi itu kendala utamanya itu di reagen. Ya. Tidak apa-apa, tapi kalau ada perhatian dari Pak Kabit Iya. di Dinas Kesehatan di terhadap lapis, dan itu saja sebenarnya merupakan sesuatu yang Iya. sudah baik sekali. Karena saya sendiri itu merasakan di Labkes Provinsi itu bagaimana kalau kita berjuang sendiri, kalau tidak ada dukungan yang besar dari Dinas Kesehatan, kita akan kesulitan. Karena kita induknya semua berinduk pada Dinas Kesehatan. Iya. Jadi dukungan Betul. full ke Labkesda itu kami rasa, dan kami beruntung sekali Kepala Dinas selama ini dukungan full sekali. Iya. Termasuk terakhir ini adalah Kepala Dinas yang baru Dr. Gigi Iya. dari Wah, itu juga dukungannya luar biasa sekali, dan kami beruntung sampai DPR pun juga mendukung kami yang benar-benar Iya. ya, karena memang progres termasuk pendapatan PAD di Labkes itu Labkes. bagus, terjadi peningkatan yang cukup bagus, jadi mereka akhirnya mendukung. Akan mereka mengatakan Labkes minta apa saja pasti mereka akan dikasih. kasih. Itu menurut saya itu sesuatu yang Iya. luar biasa. Baik Dan gitu. di rapat-rapat di tingkat legislatif DPR memang Kementerian Kesehatan memang pertama Dinas Kesehatan jadi Bagus. ya. Labkes Provinsi. Jadi kami juga mengharapkan nanti Labkesda ini yang akan menjadi pusat untuk Labkesmas di tingkat kabupaten, sehingga nanti fungsi-fungsi terutama pemeriksaan ke arah penyakit ini dari tahun ke tahun harus terus ditingkatkan, sehingga nanti rujukan-rujukan dari puskesmas itu bisa dilihat dulu di Labkesda, nanti kalau tidak bisa baru ke provinsi. Kami sekarang terus mulai membuat pengembangan pemeriksaan. Salah satunya itu pemanfaatan alat PCR yang sekarang sudah tidak ada COVID lagi. Kami sudah periksa sekarang TBC masih dalam rangka operasional research, karena ada reagen buatan dalam negeri, tapi kami termasuk salah satu yang menjadi tempat research ini. Labkesda ini hanya Labkes Provinsi, yang lain itu rumah sakit semuanya. Kami beruntung. Lalu pemeriksaan untuk kanker serviks, itu juga kami nanti menggunakan PCR. Lagi kami tunggu lagi dari Kemenkes, tinggal OJT satu kali lagi datang, kami sudah bisa periksa. Nanti menyusul penyakit yang lain ini, yang PD3I, mulai dari mau campak, polio, hepatitis dan lain-lain, itu nanti kami rencananya menggunakan PCR semua rencananya ke depan. Ya. Sehingga usulan-usulan kita ke Kementerian Kesehatan untuk peralatan-peralatan itu kami sudah sedia semua. Memang isi masalah reagen ini memang permasalahan kita semua di Labkesda, bahwa reagen itu kan tidak dibantu oleh Kemenkes, sehingga harus dari dana daerah, dana APBD. Dana APBD ini kan kemampuan kita di daerah ini kan terbatas, sehingga ya kita menyesuaikan dengan kondisi sudah. Kami juga begitu, maunya kami segera yang pemeriksaan PD3I dengan PCR itu segera, tapi itu kan reagennya kan mahal. Kita minta bantuan dari Kemenkes tapi tidak mendapatkan kepastian. Malah mereka mengharapkan dari dana
daerah. Padahal dana daerah kondisi sekarang ini kita tidak bisa. ya kesulitan. Kami Untuk tahun ini mungkin ya, bisa. kami bersyukur memang untuk pemeriksaan dasar kami, pemeriksaan untuk contohnya medical check up, lalu pemeriksaan untuk lingkungan dan lain-lain itu kami tidak kekurangan. Iya. Kami bersyukur, kami selalu lancar, bagus. Ya, di daerah moga-moga ke depan juga untuk dinas kesehatan nanti punya sekali saya rasa. Iya. Karena termasuk salah satu sumber PAD kita. Kami juga dari pemerintah provinsi mengharapkan Labkes itu menjadi termasuk salah satu sumber Iya, sumber pendapatan PAD. ya. Sehingga di sini juga saya rasa sama karena Iya. cukup menarik kalau pada saat itu kita usulkan anggaran-anggaran baik anggaran rutin, peralatan dan lain-lain biasanya pemerintah daerah maupun DPR mereka sangat melihat, mereka respon tapi mereka melihat ini PAD kontribusi bagi daerah. Kalau di sini terjadi progres peningkatan saya rasa dan tidak ada jalan lain dukungan dinas kesehatan harus full Iya, itu. betul. Tapi saya yakin Pak Kamil, Pak Kadis, bukan mungkin lagi saya yakin pasti besar sekali. Dan kita juga berupaya untuk itu. Iya. Misalnya kesini dia Ya. dimaksimalkan. Ya, nah lalu berikutnya itu karena oleh Kemenkes kita diminta untuk mulai Labkes laboratorium kesehatan masyarakat ini tugas fungsi daripada Labkesda ini juga mereka mulai pembinaan, monitoring kegiatan-kegiatan Labkes di sana. Iya. Kita harapkan nanti bisa terbentuk kegiatan-kegiatan Labkes sampai di tingkat puskesmas nanti dinas kesehatan dan Labkesda bisa. Kami soalnya provinsi ini kami mau menjangkau sampai di puskesmas juga kami terbatas. Kami hanya begini saja sudah latih. Salah waktu ya. Kami datang melihat seperti apa pelaksanaan Labkes di daerah. Pemeriksaan yang hanya bisa dilakukan itu hanya mikroskopis malaria, TBC, pemeriksaan triple alat untuk pemeriksaan untuk darah lengkap, untuk kimia klinik ada, bukan seluruh puskesmas di NTT, tapi sebagian besar ada, tapi tidak difungsikan. Memang banyak problem yang harus kita selesaikan. Salah satunya itu adalah ketersediaan reagen. Ketersediaan reagen ini kan masih sangat tergantung kepada dinas kesehatan. Problem yang harus kita selesaikan. Lalu reagennya ada, kadang-kadang alatnya tidak bisa dioperasionalkan karena sudah lama. Pasti rasa Pak Kapus dulu pasti sudah tahu persis bahwa alat sudah lama. Tapi kita harus teknisinya kita harus datang dulu. Tapi kami dari Labkes provinsi berupaya kalau ada teman-teman mungkin kalau ada alat-alat yang lengkap atau tidak bermasalah, kalau memang mereknya ada mirip dengan laboratorium kesehatan pasti ada baik. Dengan vendor dulu kami bisa banyak. Perbaiki sekaligus lagi bulan kembali terakhir. Tapi kalau di puskesmas ini kalau sudah bisa sudah ditambah lagi tidak masalah.
memang standar untuk Labkesmas itu memang ada pemeriksaan yang harus setidak-tidaknya menjadi standar yang harus dilakukan. Tapi itu kan Ketergantungan dari memang tidak bisa satu kali kita selesaikan itu. Nanti kita pelan-pelan. Tapi tentunya ini kita akan minta bantuan dari Kemenkes, perawatan, mungkin peningkatan kapasitas SDM. Kalau reagen itu Kemenkes tidak mampu. Harus daerah yang tapi banyak tertentu itu memang reagen dari permasalahan dinas kesehatan itu kadang-kadang mereka mengatakan puskesmas kan ada dana juga kita tidak bisa intervensi langsung kembali lagi ke puskesmas karena banyak masalah yang perlu diselesaikan termasuk itu ada yang berpikiran wah itu reagennya mahal padahal ini tarif untuk ini pasien kita BPJS kan hanya sekian. Ini juga perlu banyak sekali diskusi dan pertimbangan. Memang kita sudah tahu bahwa Kemenkes sudah membuat level-level Labkesmas itu. Level 1 itu berada pada saat puskesmas, level 2 itu kami datang, kami harapkan dan juga menjadi menjadi tempat rujukan ilmu ke puskesmas, mulai dari pembimbingan, pengawasan, monitoring akan dilakukan di Labkesmas. Seharusnya kami hanya cukup sampai di Labkesmas saja, tidak perlu sampai di puskesmas. Nah ini kan jejaring ya, kita kami datang juga dalam rangka itu kami ingin kalau Labkesmasnya nanti terakreditasi itu kemampuan pemeriksaan nanti mereka sudah bisa mereka yang kami mengatakan puskesmas seperti itu. Memang kita punya kemampuan pemeriksaan mungkin secara rata-rata kita di BPT kita surveillance seperti yang sudah diajarkan nanti bisa sama-sama karena ada labnya tunggu saja. Nah, kami di provinsi juga saya juga agak sedikit keras dengan dinas kesehatan. Saya dulu itu menyediakan anggaran tersendiri. Saya tidak tergantung pada dinas kesehatan. Kalau ada KLB, kalau betul surveillance itu tinggal kasih info ke laboratorium kesehatan, kami akan sama-sama karena kami ada dana yang selalu siap. Saya sampai lobby di DPR waktu itu. Harus dianggarkan. Jadi, semoga bahwa nanti kalau ada kasus-kasus penyakit dan lain-lain, juga harus Labkes provinsi NTB yang berkenan bidang Yankes yang sudah berkenan mengunjungi kami kemudian memberikan beberapa masukan, tentunya itu nanti akan menjadi dasar rujukan untuk kami bisa menyampaikan lagi ke dinas kesehatan terkait dengan kekurangan beberapa bahan kebutuhan untuk menunjang pemeriksaan laboratorium dalam hal ini untuk menegakkan diagnosa. Saya pikir kita menyambut baik itu dan kita berharap ya sistem pengawasan berjenjang seperti ini harus terus dibangun agar kemudian kami juga bisa mendapat beberapa sharing untuk update ilmu dan beberapa perubahan-perubahan regulasi yang bisa memperkuat kami sebagai kepala puskesmas, kemudian teman-teman di laboratorium terutama kaitannya dengan surveillance ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami di sini juga selama ini sudah berjalan cukup bagus. Kemarin dengan ada kegiatan Harla ini, MUI NU ini dong kolaborasikan rumah sakit kemudian puskesmas, 2 rumah sakit kemudian puskesmas kota untuk mengadakan ini bakti sosial sekaligus PTM screening dan lain-lain termasuk sunat dan
kemarin juga lewat kesempatan itu kami berkomitmen, saya bilang kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya kita harapkan untuk dia rutin dilaksanakan, bukan hanya menyambut misalnya pembesar dari pusat datang baru dilaksanakan, tapi mungkin kita bangun lintas sektor ini untuk bisa dilakukan misalnya 3 bulan ke 6 bulan sehingga bisa ada pemenuhan kebutuhan. Misalnya kemarin contoh yang terkecil donor darah, jadi saya pikir ini donor darah karena di TTU sering harus stok darah karena untuk pemenuhan 2 rumah sakit, jadi saya pikir nanti ke depan kami bisa lebih tingkatkan terutama terkait dengan surveillance dan terutama teman-teman yang sudah dilatih ini bisa berbagi juga dengan teman-teman yang belum terlatih. Ya, benar sekali. Jadi itu, terima kasih. Klinis spesimen itu apakah melakukan screening deteksi ya PTM kemudian Ya. dan seperti teori yang diajarkan misalnya pemeriksaan spesimen lingkungan apakah dilakukan surveillance itu tidak lalu pengolahan data kita jelas lalu komunikasi dengan mitra ada komunikasi di dinas kesehatan ini terus mungkin di sini masalah-masalah angkatan mungkin SDM-nya SDM ada sudah banyak, mungkin sesuai dengan standar di Lankesmas mungkin di sini lebih banyak. Setahu saya kalau sanksi kan pasti dalam kota pasti SDM-nya lebih banyak. Dipakai untuk fiksasi dahak untuk pemeriksaan TBC. Terus yang ini stick urin untuk pemeriksaan HCG. Kemudian yang ini urokolor untuk pemeriksaan urin lengkap. Kemudian yang ini juga alat ini kimia urin untuk pemeriksaan urin. Yang ini juga ini urometer 70 untuk pemeriksaan urin juga.
sini yang ikut pelatihan Labkesmas di Bapelkes? Belum ada. Belum ada? Iya. Pertama itu kita di Labkes provinsi, di kabupaten itu, kota itu ada Labkes Kota Kuta yang PTU, Sika, dengan ND. Nah, kita dari Labkes provinsi ini mendorong untuk bupatinya di kabupaten-kabupaten itu bisa membangun Labkesda dalam rangka Labkesmas ini juga. Dan Kementerian Kesehatan sudah membuka pintu yang begitu lebar untuk nanti bisa ada usulan-usulan maupun nanti konsultasi-konsultasi menyangkut pembangunan Labkesda di kabupaten kota yang belum dibangun. Nah, beberapa kabupaten yang sudah menyusul akan dibangun Labkesda ini adalah mulai Kabupaten Sumatera Utara, Kabupaten Sumatera Barat, Alor, mereka malah sudah izin operasionalnya sudah ada. Kita dorong Manggarai Barat karena ini adalah daerah pariwisata kita di NTT dengan beberapa kabupaten-kabupaten yang lain. Kabupaten Belu, tahun lalu saya ke Kabupaten Belu, ketemu dengan kepala dinasnya, malah mereka sepertinya tahun ini sudah membangun gedung dan mereka akan membuat laboratorium kesehatan daerah. Nah, tentunya kita tahu untuk membangun laboratorium kesehatan daerah butuh persyaratan-persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan seperti yang pertama tentunya harus ada sarananya, bangunannya, lalu ada SDM-nya di dalam, ada sarana dan prasarana termasuk laboratoriumnya, ada sistemnya yang di dalam. Nah, setelah itu ada, nanti akan diurus. Yang pertama itu adalah izin operasional. Nah, izin operasional ini hampir di semua kabupaten itu mengeluh karena tidak dilakukan secara manual lagi. Izin itu dilakukan di kabupaten itu di perizinan satu pintu, lalu menggunakan aplikasi yang namanya OSS. Banyak sekali persyaratan yang harus dipersiapkan di sana. Termasuk di dalamnya contohnya adalah harus ada dokter penanggung jawab, sudah harus ada STOK-nya. STOK tentunya ini harus kita uruskan di kantor bupati. Organisasi ya, ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di kabupaten. Baik, laboratorium kesehatan masyarakat sebenarnya ini muncul ide ini di Kementerian Kesehatan itu karena berawal dari COVID-19. Pada saat waktu COVID-19 itu kita di Indonesia itu di negara-negara lain di luar Indonesia sudah mengatakan bahwa sudah mulai ada penyebaran COVID-19, banyak yang sudah terinfeksi. Tapi kita di Indonesia mengatakan bahwa sebenarnya itu belum ada. Apalagi kita di NTT, apalagi kami di Kupang, apalagi di NTT. Karena sebenarnya sudah ada virus COVID-19 itu sudah ada, tapi karena kemampuan kita untuk mendeteksi itu tidak ada pada saat itu. Nah, pada saat itu kan kita tahu sendiri bahwa teknologi pemeriksaan contohnya dengan menggunakan rapid test itu masih dengan antibody itu juga belum ada. Lalu dengan menggunakan antigen rapid test, terakhir dengan menggunakan PCR. PCR pun juga tidak semua fasilitas pelayanan kesehatan terutama Labkesda itu juga pakai kita hampir sebagian besar. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi itu, kita beralasan bahwa kita di Indonesia ini kan daerah tropis, panas, jadi virusnya itu kalau dia ada itu juga cepat mati. Padahal itu tidak seperti itu, ternyata penyebarannya kan sangat cepat sehingga menimbulkan banyak kematian. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya kita di Indonesia ini tidak siap, apalagi kita di daerah. Kalau ada virus ini nanti kita baru tahu virus COVID-19, ke depannya kita masih belum tahu virus-virus apalagi yang nanti akan menjadi KLB, akan menjadi pandemi, bahkan menjadi endemi. Nah, ini menjadi suatu pemikiran bagi kita, terutama Kementerian Kesehatan, bagaimana kita harus siap, jangan sampai sudah terjadi wabah baru kita mulai sibuk untuk menyiapkan. Dan salah satu faktor yang sangat penting di dalam kita
mengetahui bahwa apa kejadian luar biasa ataupun juga pandemi apa yang terjadi, salah satu faktor yang penting adalah diagnosa. Diagnosa ini tentu membutuhkan laboratorium. Nah, fasilitas kita laboratorium di Indonesia itu jumlahnya masih sangat sedikit, terutama laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan penyakit. Nah, sehingga Kementerian Kesehatan mulailah mengeluarkan program yang namanya Laboratorium Kesehatan Masyarakat, di mana nanti ada standarisasi laboratoriumnya, dilengkapi dengan peralatan, kemampuan pemeriksaannya juga nanti semua distandarkan mengikuti standarnya WHO. Ini adalah potret menyangkut laboratorium kesehatan yang ada di Indonesia. Baik, laboratorium kesehatan yang ada di Indonesia ini di nasional itu ada satu yang Profesor Dr. Sri Kurniati. Ya, nanti ini ada tugas-tugasnya dan fungsinya dari laboratorium nasional. Lalu kita juga di Indonesia punya yang namanya lokal litbang, itu dia ada di regional. Regional itu dia membawahi di satu provinsi, atau bisa saja dia di satu provinsi dia membawahi beberapa provinsi, atau di satu provinsi dia membawahi beberapa kabupaten. Nah, lokal litbang di NTT ini pernah dengar ada di mana? Sumba. Nah, ada di Sumba. Yang biasa kita bilang Loka Waikabuba. Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin pernah melaksanakan kegiatan sama-sama dengan mereka di sana. Nah, Loka Litbangkes itu dulu itu ada Litbangkes. Litbangkes itu mereka punya unitnya semacam UPTD itu yang mereka sebutkan sebagai Loka. Nah, Loka di sana itu dulu tugasnya adalah mereka melakukan surveillance. Jadi Loka yang di Waikabuba itu oleh Kementerian Kesehatan, mereka rencana mau dipindahkan ke Kupang, dan mereka sudah bangun gedungnya di Kupang. Jadi nanti mereka akan bersama-sama dengan kami di Kupang. Fungsinya mereka nanti kita lihat lokal, karena ini ada Labkesmas, ada dua Labkesmas yang ada di Kupang. Ada satu Labkesmas provinsi, ada satu ini namanya lokal. Ya, baik. Di Indonesia itu ada 11, termasuk salah satunya itu ada di Waikabuba. Lalu yang berikutnya adalah BTKLPP atau BBTKLPP. Saya rasa ini juga kita sudah tahu semua. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. Kalau B itu balai, B itu tambah B di depan itu besar, itu balai besar. Jadi ada dua jenis mereka sesuai dengan struktur mereka. Ada balai saja, ada balai besar. Beda, eselonnya juga nanti berbeda, strukturnya berbeda. Nah, itu ada di 10 daerah regional. Kita di NTT itu yang kita kenal sebagai BBTKL Surabaya. Pasti kegiatannya juga di TT Musimnya ada. Nah, itu mereka menjadi laboratorium yang membina kita di NTT. Karena itu adalah wilayah kerja. Kami malah dengan BBTKL itu kami kerjasama yang sangat erat sekali. Kami mengusulkan program kegiatan juga melalui BBTKL untuk mereka anggarkan di sana, nanti program itu dilakukan di NTT. Jadi saya tiap tahun itu diundang ke BBTKL Surabaya itu untuk kita penyamaan persepsi, lalu kita samakan program, lalu program apa yang di NTT membutuhkan untuk kita usulkan balik-balik. Dan mereka selalu dengan kami, Labkes Provinsi itu selalu mereka turun setiap tahun. Turun hanya untuk memberikan pembimbingan, pembinaan, bantuan. Saya pernah minta mereka untuk kalibrasi, saya pernah minta mereka untuk bantuan memberikan pembimbingan menyangkut penanganan sampel-sampel KLB. Saya sempat minta bantuan mereka untuk nanti rencana kami tahu menuju akreditasi K, itu juga kami mengundang mereka. Ya, BBTKL. Jadi ada di 10 regional, kita NTT itu di bawah BBTKL Surabaya. Tapi BBTKL Surabaya pun juga sekarang sudah tidak ada lagi, berubah lagi dengan adanya Labkesmas ini. Lalu ada BBLK. BBLK itu adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Itu hanya ada 4. Saya tidak hafal semua, yang jelas yang satu ada di Surabaya, ada di Makassar, dengan satu Palembang tidak salah. Satunya lagi di Jawa ini di mana? Jakarta tidak salah. Jakarta.
itu mereka juga adalah unit hampir sama dengan BPTKL itu. Mereka juga adalah unit laboratorium punya Kementerian Kesehatan. Nah, tugas mereka itu BBLK itu, setahu saya itu mereka di samping pemeriksaan penyakit, mereka banyak juga pemeriksaannya berkembang banyak karena pemeriksaan ini. Jadi kalau kita kayak saya sering hampir 2-3 tahun saya selalu ke BPTK Surabaya untuk koordinasi dengan mereka. Nah, mereka juga fungsinya itu regional untuk memberikan pembinaan dan bimbingan ke laboratorium yang ada di daerah bimbingan. Nah, termasuk kita di laboratorium di NTT, mungkin PTU, mungkin Universitas Sentul, tapi kami di Labkes Provinsi juga koordinasinya dengan BPLK Surabaya, dan sering juga mereka turun. Malah ini mereka minta secara resmi, minta kami untuk program apa saja yang bisa kita minta bantuan ke mereka untuk mereka ajarkan ke BPLK Surabaya. Lalu yang berikutnya adalah KKP, ini ada di 51 provinsi. Saya kira kita di Indonesia ada berapa provinsi? Sudah tidak tahu lagi. Tapi yang jelas ini disebutkan ada di 51 provinsi. KKP kan adalah kantor kesehatan pelabuhan. Area kerjanya bukan hanya di pelabuhan saja. Yang dimaksud pelabuhan itu kadang-kadang asosiasi kita kan pelabuhan laut. Padahal ini adalah di bandara juga, di pintu-pintu masuk. Kerjasama ini juga mungkin kalau di kabupaten tidak terasa, kalau kami dengan KKP itu malah sangat erat sekali. Erat itu karena apa? Yang pertama, seluruh sampel-sampel mereka yang di wilayah kerja mereka di kantor kesehatan pelabuhan itu pusatnya di NTT ada di Kupang, tapi mereka ada wilayah-wilayah kerja. Contohnya ada di hampir semua kabupaten ada. Saya tidak tahu TT ada di mana. Ada di pembangunan sama. Di Wini tidak sama. Di Napansin juga ada. Saya pergi baru-baru yang saya singgah di sini tahun lalu, saya jalan-jalan ke Wini, itu ketemu mereka di sana di perbatasan. Iya, di Wini. Ya. Nah, mereka juga mengambil sampel-sampel di area-area pelabuhan itu mereka kirim ke laboratorium kesehatan provinsi. Rumah sakit swasta milik pemerintah dan swasta itu totalnya adalah 3.172 rumah sakit, banyak. Sedangkan Labkesmas laboratorium kesehatan di provinsi ini mereka sudah namakan Labkesmas, itu jumlahnya hanya 28. Padahal provinsi kita ada 5.000. Berarti ada provinsi yang tidak ada laboratorium kesehatan. Saya kasih contoh, yang di kota besar Surabaya saja itu laboratorium kesehatan provinsi tidak ada. Labkesda kota Surabayanya baru dibangun pada saat waktu COVID. Labkes provinsinya tidak ada. Sekarang tahun ini kelihatannya mereka mulai bangun laboratorium kesehatan. Kesehatan kabupaten kota itu hanya ada di 231 kabupaten. Pada kabupaten kita di Indonesia berapa ya? Tahu. Lalu laboratorium di puskesmas. Kalau di puskesmas tentunya semua pasti ada laboratoriumnya. Nah, sehingga jumlah puskesmas yang ada di Indonesia ini kan puskesmas kan ada di kecamatan. Rata-rata satu kecamatan itu ada satu puskesmas, sehingga total adalah 10.000 lebih. Laboratorium swasta di Indonesia itu ada 1.200. Ini laboratorium swasta ini malah lebih banyak daripada Labkesda kota. Ya, mereka fungsinya kan terbatas. Nah, kita lihat. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan dengan potret adanya laboratorium kita seperti ini dengan jumlahnya saja, coba kita lihat permasalahannya. Bahwa laboratorium kita yang jumlahnya itu belum ideal ini, pelayanannya itu belum terintegrasi dan rujukan laboratorium. Maksudnya begini, laboratorium kita ini kadang-kadang kita lakukan pekerjaan pelayanan itu tidak ada kait-mengkaitnya kita. Kaitan antara Labkes dan PTU dan Labkes provinsi langsung itu tidak ada karena secara struktur karena laboratorium kesehatan daerah berada di dinas kesehatan yang otonomi daerah di bawah bupati, kami di bawah provinsi, kita tidak ada. Ya. Tidak ada, kami anggarannya terus kasihkan ke Labkesda kota, tidak ada. Jadi
Dan ini baru kita bicara antar labkes pemerintah yang ada di kabupaten kota. Belum lagi kaitannya dengan laboratorium yang di Puskesmas seperti apa, kaitannya dengan laboratorium nasional seperti apa, apalagi kaitannya dengan laboratorium swasta. Kita seolah kita kerja sendiri-sendiri, apalagi kita bicara data secara nasional ini laboratorium kita ini kemana? Selama ini bahwa kalau ada kasus-kasus KLB ataupun juga ada faktor risiko nanti kemungkinan akan terjadi suatu kasus-kasus penyakit, kita di laboratorium ini tidak pernah ikut-ikutan, hanya duduk diam-diam saja. Memang kita tidak ikutkan dan kita juga tidak berpikiran untuk kita ikut di dalamnya. Kalau kasus-kasus KLB itu keracunan atau kasus apa saja itu, kecuali kalau sudah ada kaitannya dengan program alamiah TBC itu, oh ya ini undang ini tenaga yang ada di laboratorium itu, baik laboratorium Puskesmas maupun laboratorium kesehatan daerah. Kalau kita tidak diundang, ini pengalaman saya. Mereka turun sendiri, yang tenaga surveillance itu turun, baru mereka mulai lihat sudah, oh ini ternyata bahwa kasusnya ini sekian orang, lokasinya sekian, gejalanya seperti ini, sudah dirujuk, sudah ditangani di Puskesmas, di rumah sakit, hanya seperti itu. Tapi penyebabnya itu hanya mengatakan bahwa oh ini karena mengkonsumsi makanan. Tapi penyebab utama daripada kasus tersebut kita tidak tahu, karena memang tidak pernah kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Adapun juga bahwa diambil sampel pun juga kita bingung ini periksanya seperti apa gitu. Kemampuan kita bisa tidak, kita punya alat tidak, kita mampu menganalisis tidak ini nanti hasil pemeriksaan. SDM kita di laboratorium ini kapan tersentuh untuk pelatihan, kapan tersentuh untuk workshop, kapan untuk mungkin ada yang ATLM, mungkin ada kegiatan-kegiatan provisinya gitu. Ya tapi secara umum bahwa di laboratorium itu seharusnya selalu harus pakai ini. Seperti kali ini yang kita buat ini adalah salah satu contoh adalah peningkatan kapasitas SDM. Kami di provinsi pun juga sama, tidak tersentuh sama sekali. Kita tunggu kapan dipanggil oleh Kemenkes. Anggaran sendiri dari pemerintah daerah itu susah untuk kita menganggarkan seperti ini. Apalagi dinas kesehatan tidak peduli dengan dinas kesehatan. Sampaikan ke kabitnya, ya, dengan kepala dinas. Mereka kalau tidak peduli terhadap laboratorium kesehatan daerah seperti ini, jadi bicara SDM, serangan dan prasarana selama ini tidak ada sistem yang mengatur bahwa alat standar yang harus ada di laboratorium itu apa saja. Ini baru saja sekarang ini baru saja ditata. Dulunya itu tidak ada. Kalibrasi alat, jaminan mutu, ini juga masih kita belum tertata dengan baik. Belum terbangunnya jajaran laboratorium milik pemerintah maupun swasta. Belum ada sistem informasi nasional labkes yang terintegrasi. Yang diharapkan itu adalah pelayanan rujukan seluruh laboratorium di Indonesia itu seharusnya itu terintegrasi. Yang pertama, yang kedua, surveillance penyakit dan faktor risiko kesehatan itu berbasis laboratorium secara optimal kita terlibat di dalam. Jadi kalau Kemenkes mengatakan ini, saya waktu berbicara dengan kami di NTT di Kupang itu di provinsi itu kami sudah berbasis surveillance berbasis laboratorium itu saya sudah terangkan. Karena dulu waktu setiap kali ada kasus laboratorium diminta untuk ikut untuk mengambil sampel, itu juga kami tidak bisa turun karena pada hal itu di dinas kesehatan bilang ini kan petugasnya kan hanya 2 orang di DPA, 2 orang itu semuanya untuk surveillance. Nah lab mau ikut bagaimana? Tidak bisa, tidak ada dana. Saya usul sendiri, usul di DPR, ternyata DPR setuju. Jadi kami punya anggaran itu ratusan juta pada saat itu sebelum COVID itu terbuka, dia dalam bentuk satu paket. Kabupaten mana kasus baru kami ajukan dana itu ambil untuk cara. Salah satu program dari P2 itu adalah screening penyakit tidak menular. Nah itu mereka di Puskesmas itu sudah ada sasaran, targetnya sudah ada semua. Nah PTM ini selama ini yang turun kan tenaga lain, bukan tenaga laboratorium. Nah, nanti Kemenkes itu akan dibentuk suatu sistem informasi yang namanya SILBAS. Mereka kelihatannya masih cari-cari bentuk, masih cari-cari ininya.
programnya untuk nanti ditanamkan program ini, sistem informasi laboratorium nasional ini, dan nanti terintegrasi dengan satu sehat. Setahu saya RME itu hanya di puskesmas, karena dinas kesehatan itu kan mereka punya program pengadaan RME lalu mereka monet. Nah, saya kebetulan waktu itu dalam rangka seperti ini, Labkesmas ini, saya ke Flores Timur dengan salah satu teman dari dinas kesehatan, dari PDE. Saya tanya, kamu kegiatan apa? Oh Pak, saya dalam rangka pantau yang namanya RME. Saya baru kaget, ternyata seluruh puskesmas itu sudah dibuatkan ini rekam medik elektronik. Nah ini tiba-tiba bilang, Labkes, kamu sudah RME belum? Ternyata nanti data-data yang sistem informasi ini itu nanti terintegrasi dengan satu sehat. Lalu membangun kesiapsiagaan laboratorium dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa. Ini sebenarnya tujuannya kita tata semua laboratorium itu untuk nanti ke depan ada ancaman-ancaman kita harus bersiap. Sebenarnya ke depan kami tidak bisa di daerah itu. Kami bisa. Kewenangan itu yang tidak diberi. Kalau kewenangan itu diberikan tentunya apa? Alatnya dikasih. Terus tenaganya pasti tidak. Karena ribut-ribut dengan mereka terus, dan saya mengatakan bahwa saya selalu siap. Akhirnya alat PCR kita sudah tidak pakai COVID lagi sekarang. Untuk pemeriksaan TBC sekarang kita mulai menggunakan alat PCR, tapi masih dalam rangka operasional research. Karena reagen ini, reagen produk dalam negeri masih dilakukan uji coba. Dan saya bersyukur bahwa dari 20-an lebih laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan TBC ini, untuk Labkes itu hanya ada 2. NTT kita di Kupang, yang di Semarang, yang lain itu rumah sakit semua. Kebanyakan kita di Labkes kan alat PCR kan tidak ada. Karena mereka ingin, selama ini kan pemeriksaan TBC kan apa yang menjadi core diagnosis kan menggunakan TCM kan sekarang. Ya, nanti kita arahkan juga nanti menggunakan PCR. Jadi kita operasionalisasi ini membandingkan bagaimana hasil dari TCM dengan hasil dari PCR. Jadi kami jaga betul ini hasil operasionalisasi dari PCR ini, karena ini akan dibandingkan dengan TCM. Jangan sampai TCM-nya positif, kami mengatakan negatif. Nah itu berarti harus sudah betul-betul dijamin mutu pemeriksaannya. Kalau di fasilitas pelayanan kesehatan tentunya kan sudah ada tingkatan kelembagaan. Kalau di puskesmas ada kegiatan kunjungan rumah, ada posyandu, naik ke atas ada puskesmas, ada puskesmas, terus rujukannya akhirnya ke rumah sakit dengan jumlah-jumlah target jangkauan. Saat itu di mana? Tier 1 puskesmas, tier kedua itu kota atau kabupaten, sedangkan tier 3 itu laboratorium kesehatan daerah provinsi. Kami tier 3. Nah, sedangkan laboratorium regional yang tadi kita bicarakan, lokal, BDPKL, BDLK itu nanti dia menjadi tier atau level 4, sedangkan yang tadi laboratorium nasional Prof. Dr. Sri Umiyati ini mereka tambah lagi, dan B2, P2, PMO-nya itu vektor, itu ada di Solo, itu juga dijadikan nasional. Jadi ada 5 tingkatan. Ini dengan jumlah laboratorium. Kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan bahan bukan berasal dari manusia sebagai upaya pencegahan, pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat. Ini definisinya. Hasil pemeriksaan di rumah sakit itu adalah tujuannya agar nanti dilakukan diagnosa lalu untuk kepentingan terapi menyembuhkan yang bersangkutan. Dia tidak ada kaitannya dengan kebijakan masyarakat luas, kebijakan dari dinas kesehatan. Wah ini terjadi umpamanya pengumuman bahwa ini akan terjadi KLB, terjadi peningkatan kasus. Di rumah sakit tidak seperti itu, dia hanya untuk kepentingan perorangan. Kita pergi ke rumah sakit, kalau sakit kan pastinya kan kita bayar. Jadi kalau spesimen itu yang diambil dari manusia, contohnya mulai darah, pinjam, atau ada sputum atau lain. Kalau swab mulai tenggorokan, ya. Lalu ada tidak diambil jaringan paru, ada untuk pemeriksaan. Ya, secret melalui
mukosa vagina, cairan. Kalau kusta periksanya ya kusta manusia. Ya kan dikerokkan, kerok pada jaringan kan, di insisi kan istilahnya insisi tipis pada jaringan di mana ya dicurigai biasanya kan di sini di telinga kan. Itu termasuk adalah spesimen. Sedangkan sampel apa? Sampel ada yang diambil yang dibuat dari manusia itu, contohnya air, apa, darah, makanan, itu adalah sampel. Ya beda ya. Lalu untuk Labkesmas itu hasilnya itu bukan untuk tata kelola klinis pasien perorangan, itu untuk kepentingan intervensi holistik untuk menyiapkan populasi. Jadi keluarlah kebijakan-kebijakan yang bersifat pasaran untuk satu populasi. Itu kepentingan-kepentingan pasaran. Oh ternyata ini terjadi peningkatan kasus, muncullah kebijakan. Maka itu yang namanya Labkesmas itu tidak ada pembiayaannya pribadi. Itu pemerintah sedia mulai dari peralatan untuk kita, sedia untuk reagen, sedia untuk peningkatan kapasitas SDM, sedia untuk perjalanan kita. Itu perlu ada deteksi dini, tentunya harus dilakukan surveillance yang berbasis laboratorium, lalu ada deteksi dan respon terhadap KLB, ini laboratorium harus bisa, lalu harus ada jaminan mutu laboratorium kesehatan.